Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel dirmanto.web.id. Kali ini kita coba berbagi pengalaman untuk tutorial bagaimana menggunakan WiFi SmartNet kamera. WiFi ini seperti yang kelihatan pada layar ya, itu cukup minimalis bentuknya, jadi bisa menyesuaikan dipasang di sudut rumah ataupun di tempat seperti ini, ataupun di tempat mana saja ya. Ini bisa dalam posisi duduk seperti ini, atau juga bisa terbalik nanti seperti ini. So, nanti ada pada aplikasinya, nanti ada menu rotation gambar, dan kelebihannya itu ini punya akses point mandiri, jadi bisa langsung connect ke perangkat CCTV ini tanpa menggunakan kabel ya. Jadi dia sudah punya akses point. Kemudian juga bisa diakses atau dimonitor dengan menggunakan smartphone dengan bantuan sinyal WiFi. Nah, ini jadi ada dua metode untuk terkoneksi. Yang pertama akses point, kemudian yang kedua untuk menggunakan WiFi. Untuk berputar dia bisa hingga 120 derajat, jadi seperti ini. Untuk ke kanan dan ke kiri mentok ya, ini sampai pol. Nah, kemudian nanti untuk keperluan ke atas juga bisa mentok, dan yang ke bawah juga sama. Oke, untuk bodinya cukup kuat, walaupun demikian cukup ringan ya. Jadi ini nanti kalau dipasang terbalik seperti ini bisa hanya menggunakan nanti paku. Nah, ini di packagingnya sudah tersedia. Nah, seperti ini. Ini ada kelihatan ya, ini ada paku untuk dipasang. Kemudian nanti ada dudukannya seperti ini. Duduknya seperti ini, jadi nanti ini dipasangkan di bawah seperti ini. Ini ditempelkan dulu ke tembok atau kayu, nanti sesuai dengan tempat yang diinginkan, baru kemudian dipasang seperti ini. Nanti bisa diputar untuk supaya tidak jatuh ya kalau dalam posisi terbalik seperti ini. Oke, untuk fitur yang lain ini ada infrared, jadi untuk gambar malam hari terutama, walaupun tidak menggunakan lampu atau tidak ada penerangan, dia sudah mempunyai teknologi infrared sehingga untuk untuk gambar bisa tetap terlihat jelas. Kemudian juga wireless, ada juga nanti untuk untuk bisa digunakan di Android, iPhone atau desktop dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini juga ada kelebihan yang unik yang lainnya, yaitu bisa dengan komunikasi dua arah menggunakan fitur intercom. Jadi di sini dia memang ada, ini kelihatan ya, ini untuk mengeluarkan sound. Kemudian di sini juga ada untuk mikrofon. Nah, di sini ini untuk memory card. Jadi untuk keperluan penyimpanan di WiFi SmartNet kamera ini ada dua model atau dua fasilitas penyimpanan. Yang pertama itu lokal menggunakan memory card seperti ini, maksimal kapasitasnya hingga 64 GB ya. Ini kebetulan saya menggunakan yang 32 GB saja. Nah, kemudian untuk yang satu lagi itu ada sistem cloud. Jadi nanti di aplikasi yang kita gunakan ada fasilitas cloud. Jadi bisa disimpan di online dengan cloud storage. Nanti bisa kapasitasnya lebih tinggi ya. Kalau untuk yang di lokal, untuk yang memory card ini hanya sampai 64 GB. Tapi kalau di cloud itu nanti bisa sampai 128 GB. Oke, kita coba ya. Untuk cara yang pertama, ini sudah tersedia untuk menyambungkan antara WiFi dengan tenaga listrik.
itu menggunakan port USB ya, seperti ini, port USB sama seperti charger HP. Jadi nanti kalau suatu saat misal rusak ataupun butuh yang lebih panjang, nanti akan mudah ya untuk mencari eksternal untuk menyambungkan antara CCTV dengan tenaga listrik. Nah, ini untuk kabel powernya kita bisa tancapkan di sini. Ini innya sampai 5 volt ya, jadi memang untuk listriknya memang tidak membutuhkan terlalu banyak, jadi bisa cukup hemat. Ada tombol reset di sini. Biasanya untuk pertama kali digunakan kita disarankan untuk mereset. Nah, kemudian di sini ada barcode nanti untuk scanning device, untuk menambahkan ke aplikasi. Juga ini ada nomor kode, ini juga untuk kebutuhan nanti untuk menyambungkan ke aplikasi. Oke, kita coba ya, ini kita pasang dulu. Caranya jadi cukup mudah, ini hanya beberapa tahapan saja dan nanti sudah langsung bisa digunakan untuk monitoring video melalui smartphone. Oke, kita tancapkan dulu. Kita tunggu, nanti biasanya mengeluarkan suara. Oke, sistem start ya, ini mulai sistem di CCTV ini. Oke, dia menguji pertama kali untuk rotari apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jika dia sudah mengeluarkan, dia akan memberikan suara yang menyatakan kalau sistem komplit sudah bisa digunakan dengan sempurna. Untuk yang pertama, nanti kita download aplikasi ya, download aplikasi. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan seperti ini ya, seperti biasa. Nanti kita ke Play Store. Oke, seperti ini. Kita cari namanya, aplikasinya V380 ya, Voltus 380. Nah, ini saya kebetulan karena sudah pernah instalasi, jadi sudah ada di sini. Nah, ini ada dua ya. Ada tiga, ada V380, ada V380 Pro, kemudian ada V380S. Ini sebenarnya dari pembuat aplikasi yang sama, tapi saya coba yang Pro juga, yang dengan yang satunya ini, yang S itu belum bisa berfungsi ya. Untuk sementara kita coba pakai yang V380. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah melakukan instalasi, jadi sudah ada di handphone ya. Nanti kalau sudah diinstal seperti biasa, nanti kita buka aplikasinya. Nah, ini karena saya sudah pernah mengisi dengan device CCTV, jadi di sini sudah tersedia. Tapi kalau belum, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Coba kita logout dulu. Nah, seperti ini. Nanti kalau untuk awal, nanti kita pilih menu register. Nah, nanti di sini ada region, kita pilih Asia. Kemudian nanti ini alamat email. Alamat email ini kita harus valid ya, harus, artinya alamat email yang digunakan. Karena nanti setelah kita klik tombol yang verify kode, ini seperti ini kelihatan ya, mudah-mudahan. Nah, ini nanti dia akan mengirimkan akan mengirimkan kode ke email kita, yang kemudian bisa kita masukkan di sini pada kolom ini. Nanti kemudian next seperti biasa, sehingga nanti kita mendapatkan informasi login dengan password. Nah, ini kita coba login dengan aplikasi yang sudah saya install.
Oke, seperti ini. Karena ini sudah ada device yang lain ya. Kalau belum ada, nanti kita untuk cara pertamanya itu adalah ini kan karena mempunyai akses point. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini ya. Di sini ada dua WiFi yang sudah terpasang di tempat saya. Kemudian ada ini yang kode MV sekian-sekian, itu adalah kode atau kode akses point untuk tersambung langsung ke CCTV. Kita coba ya. Oke, sini seperti ini, lalu klik connect. Ini tidak perlu pakai password, jadi dia hanya untuk menyambungkan ke ke WiFi-nya, ke CCTV saja. Ini posisinya sudah terkoneksi. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah terkoneksi, kita masuk ke aplikasi V380 yang tadi. Oke, di sini lalu kita nanti plus atau tambahkan add kamera. Di sini ada menu add kamera. Lalu pilih smart kamera. Nanti kita, kalau untuk pertama kali kita pakainya yang add manually ya. Nanti kalau sudah menggunakan WiFi, sudah ada yang tersambung salah satu kamera, nanti bisa menggunakan device nearby. Jadi device nearby itu nanti ketika di scan, nanti dia akan keluar. Oke, seperti ini. Nah, dia akan keluar di sini biasanya. Tapi kalau yang pertama kita add manually, kemudian next, lalu pilih other ways yang ada add network connected device. Nah, sini ada gambar tampilan seperti ini ya. Lalu di sini di bawahnya ada add device ID. Nah, di sini kita perlu memasukkan ID atau alamat identifikasi dari CCTV yang kita gunakan. Dari mana kita bisa tahu? Ini ada di belakang ya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Ini ada di belakangnya. Nah, ini kita coba ya. Oke, nah untuk yang pertama ini admin dan passwordnya kita biarkan saja dulu, karena tidak memerlukan untuk password dan lain sebagainya. Kemudian finish. Oke, kalau sudah finish, kita sudah masuk ya. Di sini ada ID-nya, kemudian kita coba. Nah, ketika masuk ke sini nanti dia akan menanyakan password. Di sini boleh bebas, misalkan kita isi saja 1 2 3 4. Lalu di sini 1 2 3 4. Dua, tiga, empat. Oke, nah ini ya, dia sudah sudah bisa bekerja di sini.
apa namanya, untuk fiturnya di aplikasinya itu dia ada fitur untuk tombol apa namanya, menggerakkan kamera ke kanan dan ke kiri seperti ini. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya kalau sudah apa namanya memasang CCTV. Kemudian untuk gambarnya juga dia ada HD, high definition, kemudian juga ada standard definition untuk gambar normal dan gambar dengan ketajaman yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga ada menu untuk speak. Seperti saya sampaikan di awal, salah satu kelebihan dari CCTV ini adalah bisa untuk digunakan komunikasi dua arah. Kita coba ya. Oke, kita hadapkan ke sini dulu kameranya. Kita coba untuk apa namanya, audionya. Cek 1 2. Oke. Karena terlalu dekat ya, jadi dia feedback. 1 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian juga ada menu replay. Jadi replay ini di sini ada menu replay. Ini replay ini untuk mengetahui apa namanya, video yang sudah terekam CCTV di hari sebelumnya. Ini untuk diputar, dia bisa berputar sekian ya. Oke. Untuk sebelah kiri kita coba ya, jadi sampai full ya, jadi ke kiri mentok, ke kanan juga bisa mentok. Oke, begitu mungkin untuk tutorial cara untuk mengkoneksikan apa namanya WiFi SmartNet kamera menggunakan access point dan juga menggunakan WiFi internet. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan atau misalkan kebetulan memiliki dengan perangkat yang sama atau apa namanya membeli ini dari kami untuk CCTV-nya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, di kolom komentar pada YouTube ini. Nanti silakan, nanti kami usahakan untuk menjawab secepat mungkin. Begitu mungkin untuk tutorial WiFi SmartNet kamera. Terima kasih telah menonton dan telah menggunakan WiFi SmartNet kamera. Semoga bermanfaat untuk keamanan monitoring di rumah dan keperluan yang lain. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa kunjungi blog dirmanto.web.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.